Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Diana Holidah dengan NIM akhir 4080 dari kelas D pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Jember Kampus Bondowoso. Nah, pada video ini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran terpadu menggunakan model web dengan tema bijak berbelanja kebutuhan untuk kelas 3 pada fase B sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita lebih bersemangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bijak berbelanja kebutuhan. Hari ini kita akan belajar sambil bermain belanja-belanjaan. Siapa di sini yang suka jajan? Wah, ternyata banyak sekali ya yang suka jajan. Nah, kalau kalian punya uang jajan, biasanya dipakai untuk membeli apa saja? Wah, ada yang beli es krim, ada yang beli permen, beli cilok. Wah, seru sekali ya. Tapi anak-anak, apakah semua barang yang kita beli itu termasuk penting? Nah, hari ini kita akan belajar itu sambil belajar bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak. Yuk! Nah, di sini Ibu punya contoh gambar, kita perhatikan bersama-sama. Menurut kalian, pada gambar ini anaknya sedang melakukan apa sih? Ya, benar, sedang berbelanja. Nah, kalau kalian pergi ke warung nih, biasanya membeli apa? Wah, banyak ya. Nah, kira-kira semua barang yang kalian beli itu termasuk kebutuhan atau hanya keinginan? Nah, sebelumnya kalian tahu tidak apa perbedaan kebutuhan dan juga keinginan? Nah, jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting dan juga harus terpenuhi. Contohnya seperti makanan, minuman, buku, dan juga alat sekolah. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang sifatnya itu tambahan atau tidak wajib dipenuhi. Contohnya seperti terlalu banyak membeli permen atau juga mainan. Nah, kalau uang kita itu hanya sedikit, mana yang harus didahulukan? Iya, betul, kebutuhan dulu. Pintar sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana memilih barang yang penting dan bagaimana cara menghitung uang belanja dengan benar. Nah, hari ini kita akan melakukan simulasi belanja sederhana. Sekarang silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 hingga 4 orang. Nah, Ibu akan membagikan gambar, barang, dan juga list harganya seperti ini. Dan juga Ibu akan memberikan kalian uang mainan untuk berbelanja seperti ini. Dan yang terakhir Ibu akan memberikan LKPD untuk kegiatan pada hari ini seperti ini. Nah, di sini ada beberapa barang, yaitu ada pensil, buku gambar, permen, dan juga minuman. Di sini juga ada daftar harganya, di mana pensil dengan harga 5.000, buku gambar dengan harga 10.000, permen dengan harga 3.000, dan minuman dengan harga 4.000. Selanjutnya kita baca cerita di LKPD-nya. Di sebelah sini yaitu Rani memiliki uang saku sebanyak 20.000. Nah, ia ingin membeli pensil, buku gambar, permen, dan juga minuman. Namun, uangnya tidak cukup untuk membeli semua barang tersebut. Rani harus memilih barang yang paling penting terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kalau kalian menjadi Rani, barang apa yang akan kalian beli terlebih dahulu? Oh, ada yang memilih pensil dan juga buku gambar ya. Kenapa memilih itu? Ya, benar, karena pensil dan buku gambar itu termasuk kebutuhan sekolah. Nah, kalau permen itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Iya, termasuk keinginan. Betul sekali.
Nah, sekarang kita coba menghitung bersama-sama ya. Kalau harga pensil 5.000 dan buku gambar itu 10.000, berapa total semuanya? Iya, benar, Rp15.000. Hebat sekali. Nah, sekarang kalau uang Rani 20.000, lalu dipakai 15.000, sisa berapa ya? Betul sekali, sisa uangnya 5.000. Wah, pinter semua ya. Jadi, saat berbelanja, kita itu harus memilih barang yang penting terlebih dahulu dan juga harus bisa menghitung uang dengan benar. Oke, sekarang silahkan diskusikan bersama dengan kelompok kalian dan kerjakan LKPD pada bagian kegiatan 4, yaitu mengambil keputusan. Di mana soalnya yaitu jika kamu menjadi Rani dan hanya memiliki uang 20.000, barang apa saja yang akan kalian beli terlebih dahulu? Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian kerjakan dan berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Nah, oke, waktu 15 menit sudah selesai. Sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalau uangnya tidak cukup untuk membeli beberapa barang, bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Iya, betul sekali. Kita harus memilih kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu supaya tidak boros dan uangnya cukup. Nah, sekarang siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya tadi? Oke, kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, oke, tadi kelompok 1 memilih pensil, buku gambar, dan juga minuman. Nah, kenapa tidak memilih perpen? Iya, benar sekali, supaya uangnya cukup dan juga lebih hemat. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Wah, bagus sekali ya, ternyata setiap kelompok sudah bisa memilih kebutuhan dengan baik. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kebutuhan dan juga keinginan. Kita juga sudah belajar tentang menghitung total belanja dan sisa uang. Nah, sekarang siapa yang jadi lebih paham cara menggunakan uang dengan bijak? Wah, alhamdulillah. Jadi, kalau punya uang jajan, kita harus mendahulukan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan agar tidak boros dan semua kebutuhan kita terpenuhi. Semoga setelah ini kalian semakin hemat dan juga pintar dalam mengatur uang ya. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah simulasi pembelajaran terpadu dengan tema bijak berbelanja kebutuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai pembelajaran terpadu model web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.